2018 udah mulai mengaji, ternyata perkaranya bukan hanya pada perkara haramnya musik, tapi jatuh udah mulai ke arah syirik, Ustaz. Kadang-kadang ada lirik yang kita bersumpah untuk pada seorang wanita, misalnya juga ada lirik, mungkin ada yang tahu, aku hidup untukmu, aku mati tanpamu, kata-kata seperti itu. Ada juga itu yang sudah ditinggal ya. Ada juga istilahnya kalau misalnya kita mau manggung itu kita mendatangkan pawang hujan, itu udah sangat ma'ruf lah kalau di kita gitu. Dan ketika kita cek sound hujan, ini bentar lagi harus sudah pulang, bentar dulu lagi diturunin dulu hujannya pawangnya gitu. Ketika malamnya manggung hujan juga, kadang-kadang kita suka bercanda gitu, pawangnya kurang jago gitu. Dan pawang itu kalau misalnya berhasil baru dibayar, kalau nggak berhasil nggak dibayar. Maksudnya sebegitu bodohnya kita kalau sekarang lihat ke belakang itu gitu. Alhamdulillah Allah. Bukan perlawanan, saya mencoba untuk menjadi musisi syar'i pada saat itu. Dengan gitu. Cara berjenggot, menggunakan ya nggak isbal juga. Berarti tidak cukup dengan perbankan dan hotel syar'i ya. Karena sebelum keluar sempat gini Ustadz, sempat saya nggak mau main di klub malam lagi. Oke lah, perdebatan tentang musik berbeda, tapi sepakat dong kalau income dari khamar mah udah nggak ada perdebatan. Jadi sempat beberapa lama itu kalau manggung nggak mau main di klub malam. Terus 80% penghasilan kita itu ya mungkin 70-80% kita adalah panggung yang sponsornya maaf rokok ya. Saya sendiri nggak merokok gitu. Dan dari kecil saya sudah bilang saya nggak suka. Dan kalau saya mau jujur sama diri sendiri gitu ya, kamu nggak ngerokok tapi kamu manggung yang sponsornya rokok, berarti kamu mempromosikan rokok gitu ya. Di waktu yang sama berarti saya nggak jujur sama diri saya sendiri. Jadi saya yang kedua juga saya nggak mau manggung di yang jual khamar, yang kedua yang nggak ada rokoknya. Sisanya sedikit panggung, entah itu mungkin hari gatheringnya bank, atau sisanya cuma mungkin handphone atau acara sedikit sekali gitu. Jadi pada akhirnya ketika kita mencoba untuk menjadi musisi syar'i, kejepit juga semuanya. Dari segi bukan pembahasan tentang musiknya. Karena yang namanya musisi itu ada. Jadi maksudnya syar'inya ini tidak tampil di klub malam. Ya gitu kan gitu ke arahnya. Terus, yang penting jangan di klub malam, jangan di tempat yang dianggap haram gitu ya. Iya. Oke. Ada juga kan kalau musisi itu ada istilahnya jumpa fans. Yang dimana fans itu kadang-kadang beli harga mahal untuk bisa mungkin makan malam sama artisnya segala macam. Otomatis mereka pengen foto dong. Dan otomatis mereka pengen peluk juga kadang-kadang gitu. Dan yang datang ke sana kan gak mungkin mereka yang pakai himar tertutup semua gitu. Pasti yang tahu sendiri seperti apa gitu. Jadi karena ganjil juga kalau pakai himar minta foto kan. Iya, apalagi peluk-peluk kan itu nggak mungkin. Maksudnya ya itulah, ya, maksudnya kita nggak bisa gitu mencoba untuk menjadi musisi syar'i itu pada akhirnya akan kejepit dari segala sisi. Terus saya berpikir, aduh jangan dulu ngomongin tentang hukum musiknya deh. Bahkan suka berandai-andai seandainya musik halal yang kayak gini-gininya pun juga urusannya panjang. Nah setelah mulai mempelajari, jadi sebelum waktu keluar itu belum keluar total, maksudnya teman-teman tuh masih yang silahkan pikirin dulu, nanti kalau masuk silahkan masuk lagi, yang penting mungkin kamu butuh liburan. Nah di jeda-jeda itu mempelajari, ternyata jatuhnya bukan hanya kepada perkara. Ini masih 2018 ya? 18 ini puncaknya. 2018 udah mulai mengaji, ternyata perkaranya bukan hanya pada perkara haramnya musik, tapi jatuh udah mulai ke arah syirik, Ustaz. Kadang-kadang ada lirik yang kita bersumpah untuk pada seorang wanita, misalnya juga ada lirik, mungkin ada yang tahu, aku hidup untukmu, aku mati tanpamu, kata-kata seperti itu. Ada juga. Itu yang sudah ditinggal. Ya. Ada juga istilahnya kalau misalnya kita mau manggung itu kita mendatangkan pawang hujan, itu udah sangat ma'ruf lah kalau di kita gitu. Dan ketika kita cek sound hujan, ini bentar lagi harus sudah pulang, bentar dulu lagi diturunin dulu hujannya pawangnya gitu.
ketika malamnya manggung, hujan juga. Kadang-kadang kita suka bercanda gitu, pawangnya kurang jago gitu. Dan pawang itu kalau misalnya berhasil baru dibayar. Kalau nggak berhasil, nggak dibayar. Maksudnya sebegitu bodohnya kita kalau sekarang lihat ke belakang itu gitu. Alhamdulillah Allah keluarkan. Selain daripada itu tadi, kalau pawang hujan, kesyirikannya ada yang lain? Pakai jimat misalnya, atau ada peramal untuk mendebak ini acara sukses atau tidak gitu. Ada juga ke sana nggak? Ada. Cuma saya takut karena ini ngebahasnya nih ranah perusahaan juga nih. Memang tapi enggak, global aja. Global karena, aja. Teman-teman ini perlu mengetahui dari semua sisi selain hukum syar'i. Karena kalau hukum syar'i mungkin saya bisa jelasin. Akhi dan ukhti haram. Ini ayatnya, ini hadisnya. Selesai. Tapi kita ingin menyentuh dari sisi yang lainnya. Di praktisi di lapangan itu akan beda. Bisa menyampaikan sesuatu secara global, tidak harus menyebutkan nama perusahaan, tidak harus menyebutkan merek, brand, dan tidak ada. Kita cuma menyebutkan ternyata kayak tadi itu ada kadang-kadang masuk ke ranah syirik sampai pakai pawang hujan. Itu kan satu poin yang mungkin tidak semua orang tahu poin itu. Mungkin orang pikir ya sudah cuma tampil saja gitu. Itu contohnya. Jadi tidak asing karena gini, dalam teori agama semua amal soleh itu punya saudara-saudara. Contoh, orang sholat 5 waktu itu sangat dekat dengan zikir, doa, baca Quran, teman-teman soleh, majelis ilmu, itu kayak paket itu. Nah sebagaimana juga orang kalau di diskotik, musik, itu dekat sekali dengan khamr, perempuan, itu kayak satu paket gitu. Makanya Urwa bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in pernah berkata, kalau kamu melihat satu kebaikan, amal soleh dari seseorang, bersangka baiklah dengan dia. Karena amal solehnya itu punya saudara-saudara. Kalau sekali kita lihat orang itu ke masjid sholat, kita harus sangka baik. Berarti orang ini aja saja amal soleh yang lainnya pasti. Mungkin dia baca kitab di rumahnya, mungkin dia hadir majelis ilmu, mungkin dia dakwahi keluarganya, mungkin dia pendapatannya halal, mungkin dia bakti sama orang tuanya. Itu satu paket. Sebagaimana kalau kamu lihat seseorang melakukan perbuatan dosa, ketahuilah dia pasti punya saudara-saudara. Artinya itu pasti akan ada rentetannya. Itu kayak sudah pasti. Orang kalau sudah umumnya ya, bermain musik ya tadi, itu sudah tidak asing. Kita tadi untuk bilang masalah klub malam, kemudian pasti akan ada perempuan yang tidak berhijab, kemudian akan ada khamr, akan ada narkotika, akan ada segala macam. Tapi sisi syirik ini saya pun baru dengar nih, kalau pakai pawang hujan gitu kan contohnya. Tadi juga ada jimat ya. Jadi ada juga misalnya kayak gini, kalau kita kan keliling Indonesia otomatis budaya agamanya beda-beda. Dan ada beberapa daerah yang mereka mensakralkan areanya. Yang dimana kalau kita mau ke sana ada kasarnya istilahnya permisi dulu. Gitu. Jadi ada beberapa daerah yang pernah saya manggung, sebelumnya merekanya ada ritual semacam itu. Kenapa? Antum diajak nggak dalam ritual? Enggak, tapi kan kalau kita nggak bikin acara di sana, maksudnya itu nggak terjadi. Cuma kita hanya lihat aja dari jauh gitu. Yang ngapain sih? Ya mereka. Karena biasanya beberapa daerah itu menarik tuh. Beberapa daerah itu justru tamu disuruh ikut dalam ritual itu. Padahal ritual itu kesyirikan. Itu berbahaya. Berarti menandakan sudah ada pembatal keislaman kan. Nah itu taubatnya itu harus dengan syahadat lagi tuh. Kayak misalnya dia kasih sesajen nih. Lalu kita disuruh ikut. Kita seakan-akan pamit juga nih sama penjaga tempat. Nah itu kan sudah syirik tuh. Itu berbahaya sekali kan. Nah itu bisa masuk ke bab yang kita pun sebenarnya sudah terbatalkan keislaman. Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau itu hampir setiap hari sering ngulangin syahadat. Dijadikan kayak wiridnya beliau. Selain syahadat dalam sholat, selain dalam azan itu ya. Beliau jadikan sholat. Terus ditanya sama muridnya, kenapa anda ulangi syahadat? Berapa kali kami dengar ini sering ulangi syahadat. Dia bilang, saya khawatir ada detik-detik hidup saya di mana saya lalui terjadi kesyirikan. Keluar dari Islam, saya meninggal, gak masuk surga. Lebih baik saya perbaharui syahadat itu. Itu dalam kondisi beliau seorang alim yang memang jauh dari perbuatan tersebut. Apalagi kalau kita memang dasarnya tidak tahu gitu ya. Jadi itu juga poin penting untuk diperhatikan. Nah. Dan ini lumayan terjadi, maksudnya sajen itu Ustaz. Maksudnya ini waktu yang tepat karena saya menyampaikan sama teman juga ya. Jadi ada istilahnya kalau di studio kita dulu itu ada istilahnya kalau malam Jumat nggak boleh rekaman. Tapi ini bukan global ya, cuma hanya studio yang waktu tempat kita rekaman aja. Rekaman? Karena pada saat itu memang waktunya sajen. Oh gitu. Bukan karena jinnya yang konser. Walaupun waktunya mereka gitu. Maksudnya tapi yang anehnya gini kan, maksudnya kenapa kita jadi pada percaya, memang sudah ma'ruf di studio itu seringkali kita rekaman di sana suka
ya maaf ada suara-suara ikut masuk gitu. Jadi gimana nggak pada percaya gitu. Artinya jinnya nyanyi juga gitu. Iya. Nyanyi juga. Iya. Ya, nyanyi itu. Antum nggak pernah tahu itu kan? Nah harus dari beliau ini baru tahu. Dan ya berarti terdengar suaranya. Teman-teman band saya sendiri sih tahu maksudnya. Pakai bahasa Indonesia juga? Iya. Berarti jin dari Jawa dong dari Indonesia. Emang lucu, tapi dikirain band kita aja ngalamin, ternyata ada juga yang ngalamin kayak gitu ya. Berarti mereka mau ikut konser juga ya? Dan kadang-kadang emang iya, jadi kalau malam Jumat itu memang kadang-kadang bermasalah, komputernya suka mati, suka apa gitu. Kadang-kadang kita pikirnya, udahlah biasa, ya udah kita nggak usah rekaman dulu gitu. Jadi hal yang biasa kalau kita pikir sekarang, gila ya sampai seperti itu. Sebenarnya di poin ini, kalau kita mau tanggapin, bukan karena musik. Kalau hukum musik sudah mungkin umumnya jumhur ulama sudah melarang gitu ya. Sebagaimana mungkin nanti kalau antum ceritakan salah satu sebabnya mungkin apa yang antum dengarin dalilnya. Tapi itu tidak asing kalau kita ingin cari dalilnya. Cuman di sini syaitan kalau kita terjerumus dalam satu dosa, ikhwan akhwat sekalian, dia tidak ingin kita terjerumus dalam satu dosa. Ya misalnya dia godain nih, kita terjerumus dalam perbuatan zina. Dia nggak akan cukupkan dengan zina. Dia akan pindah ke perbuatan yang haram. Misalnya maaf ya, orang berzina di kemaluan, nanti dia akan bisikin untuk interaksi di dubur misalnya, itu lebih besar lagi dosanya. Nanti coba lawan jenis, sesama jenis, itu pindah ke dosa yang lebih besar lagi, homo atau lesbian. Nanti bisa pindah ke hewan, nanti bisa pindah ke membunuh, khamar, judi, wow macam-macam tuh. Jadi dia akan selalu seperti itu. Nah di sini dia udah tahu nih lingkungan musik ini mungkin supaya orang-orang sudah terpengaruh, tidak perlu lagi untuk digoda karena sudah masuk dalam perangkat itu kan. Dia masukkan masalah baru, masalah keyakinan kalau setiap tempat itu ada penjaganya. Nah ini Allah sebutkan dalam surah Jin kan, karena orang-orang musyrik Mekah dulu, ke tradisi mereka, itu kalau mereka lakukan perjalanan, mampir di sebuah lembah, itu mereka tanpa sebab nih, nggak ada sebab apa-apa, nggak ada angin. Kalau tadi ada suara didengar, ini nggak ada sama sekali. Tapi orang-orang itu, orang-orang pimpinan kafilah perjalanan itu mengajak semua anggota yang hadir di kafilah, ayo serahkan apa yang kalian mau serahkan untuk penjaga lembah. Yang ini serahkan madu, yang ini serahkan keju, yang ini gandum. Diambil semua, lalu pemimpin kafilah datang ke tengah-tengah lembah, lalu dia bilang, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Dan Allah sudah bongkar dalam Al-Quran, karena mereka yang mengkultus wilayah itu dengan itu, maka Allah mengatakan fazaduhum rahaqa. Syaitan di sekitar lembah itu malah makin mengerjain mereka. Jadi nanti itu makin jadi tuh malam Jumat. Jadi selalu dikultus. Dan itu akan nyebar ke studio lain terus-terus gitu. Selain daripada hukum musiknya. Ini perbuatan yang lebih besar lagi. Karena kita akan takut sama jin, sama syaitan. Kita akhirnya ikutin syarat-syaratnya. Nanti akan ada syarat tuh. Syaratnya harus ini, harus itu dan seterusnya. Ada beberapa praktisi musisi juga yang pernah saya ketemu, tapi dia ikut musik apa sih yang di Inggris yang biasa minum darah segala macam. Itu ternyata ritualnya sebelum tampil itu memang harus minum darah ayam gitu. Ya, itu saya ketemu sama salah satu tokohnya itu, dia bikinkan gambaran di kamarnya sebelum dia buat lilin bentuknya seperti bintang, dia duduk di tengah-tengah. Ayam itu bukan dipotong ya. Dia dengan sangarnya dicabut kepalanya, diminum darahnya gitu-gitu. Jadi memang ritual-ritual seperti itu. Itu sampai pada situ, nanti mungkin lebih jauh. Bisa saja nanti bukan cuma darah hewan, darah manusia, dan seterusnya lah. Ya, itu rentetannya kemana-mana. Jadi seperti itu memang ada ditimbulkan maksiat yang lain lagi. Yaitu tadi, mengkultuskan wilayah itu, meyakini adanya penjaga tempat dan segala macam. Ada yang lain antum teringat kira-kira? Dari hal-hal yang seperti ini. Kalau tadi masalah jimat-jimat ada juga dipakai? Enggak, kalau mungkin karena kalau perempuan kan biasa pakai susuk supaya lebih cantik. Nah kalau itu mungkin suaranya lebih indah. Kalau yang setahu ya mungkin bukan di musisi ya, maksudnya kalau yang yang susuk saya memang ma'ruf juga, itu juga ada yang sempat nawarin juga yang kayak gituan. Cuma kalau mungkin jimat nggak secara spesifik gitu ya, jadi lebih kayak yang pakai ini apa ya supaya sehat kayak gitu, cuma segala macam gitu. Tapi untuk merekanya benar-benar menyadari bahwa bergantung sama itu sih, alhamdulillah kalau di band saya nggak
Tapi nggak tahu kalau di band lain ya pemahaman itu nggak tahu. Untuk menunjukkan rasa peduli terhadap audiens yang hadir, apa yang kadang-kadang dilakukan oleh para musisi untuk menarik mereka? Apakah hanya sekedar konser, musik, suara aja? Atau ada sesuatu yang membuat supaya audiens itu tertarik misalnya? Itu kan maaf ini, seperti informasi yang saya pernah dapatkan data-data di Amerika gitu kan. Ini di sana ya informasinya. Jadi kayak memang mereka itu ada yang dia bersedia untuk homo. Sehingga akhirnya audiensnya itu seperti dikasih respon. Karena kan merasa ini mahal gitu bagi dia. Atau kalau perempuan tuh lesbian atau apalah ya dan segala macam. Nah ini hal-hal seperti ini juga ada gitu. Apakah antum pernah dengar ini seperti ini? Kalau di band saya sih sejauh ini enggak ya, enggak harus di band antum. Maksudnya secara umum kita mau mendapatkan data apa itu benar gitu seperti itu ada. Rela gimana kayak menyerahkan, yang saya tahu mungkin gini, mereka lebih rela untuk netral terhadap segala sesuatu karena otomatis kan harus menarik audiens yang panjang gitu ya. Baik itu dari segi agama, dari segi politik, ada yang benar-benar harus mengorbankan supaya dia berada di posisi netral gitu. Ya di situ juga saya lihat banyak mungkin pengorbanan agamanya ya gitu. Mungkin bisa jadi dia mempunyai suatu pemahaman, tapi kalau pemahaman itu dibuka ke publik, otomatis akan ya di dislike segala macam. Jadi secara nggak langsung ya itulah yang mereka mungkin korbankan. Sekarang titiknya di 2018 yang antum berpikir untuk meninggalkan. Apa puncaknya itu? Yang membuat antum tiba-tiba berpikir kayaknya ini haram, ini nggak boleh, saya mau tinggalkan. Terakhir manggung itu waktu itu tahun baru di Ancol itu sih puncaknya. Waktu itu memang kalau panggung tahun baru tuh kacau brutal ya Ustaz ya. Dan biasanya kalau kita manggung tahun baru itu kita nggak bisa keluar kan setelah tahun baru. Kacau itu kacau brutal ini apa nih kan? Apa musuh yang masalah di situ? Saya kasih gambarannya ya. Waktu itu global saja kira-kira. Supaya ini tahu, jadi nggak datang mereka. Ya. Jadi terakhir 2018 waktu itu manggung. Jadi waktu dulu kita tahu dari tahun 2017 itu sempat manggung di Ancol, tapi kita nggak bisa keluar karena penuh. Jadi tahun 2018 ketika kita manggung, strategi kita adalah kita keluar waktu subuh, biasanya sepi itu. Nah jadi pas manggung 2018 kita manggung. Manggungnya pagi? Jam 12 sebelum perubahan tahun. Di mana itu pada malam ini ya, oke. Malam biasa dan manggung itu biasanya pada mabok segala macam. Nah setelah turun panggung, puncaknya itu ketika mau tahun baru disuruh naik, ayo naik Ki, apain? Tiup trompet, dia bilang, tahun baru. Pada saat itu lagi mempelajari juga agama tentang trompet, terus perayaan itu sejarahnya seperti apa tahun baru. Nggak mau ke atas, pada tiup trompet segala macam, saya sendiri pulang. Terus pas subuh keluar, itu banyak orang yang mabuk tidur di lantai, itu cewek-cewek juga segala macam. Dan laporan pada saat itu penjualan kondom itu itu memuncak pada tahun itu, pada tahun baru gitu, maksudnya. Berarti mabuk, zina gitu ya maksudnya. Yang ditakutin gitu, tapi kan kita menjadi penyebabnya apa? Ya karena salah satu diundang jadi rame. Berarti sumbernya itu adalah apa yang diiklankannya itu gitu. Terus saya berpikir ketika kita mau manggung di klub malam atau di acara rokok, kok mereka nggak pernah mengiklankan yuk mabok malam-malam bareng-bareng atau yuk ngerokok bareng-bareng, tapi band atau enggak ya kita dijadikan sosok untuk menarik orang. Kita azannya mereka gitu. Nah itu yang membuat yang kayaknya udah cukup gitu. Nah alhamdulillah sewaktu itu terjadi sebelum ke Jember. Ada pengaruh dari melihat orang yang mabuk itu juga, kan orang pada tadi bergelepar gitu. Ada itu menyentuh juga nggak secara jiwa? Kok sampai seperti ini ya gitu? Ada satu yang menyentuh tuh waktu itu saya ingat banget waktu manggung di Jogja, manggung di klub malam jam 12:30, tapi di depan ada wanita pakai hijab, paling depan dia joget, ya, maksudnya dia nonton, tapi di belakang dia orang-orang mabok dan itu kan menekan ya, kalau kan sempit gitu panggung tuh.
orang itu ketekan-tekan si perempuan gitu. Saya lihat, wah gimana kalau anak saya kayak gini gitu. Jadi dia juga berusaha untuk menjadi fans syar'i. Memakai hijab, datang ke klub malam. Bagus antum pakai istilah ini supaya kita batalin sebentar. Yang di atas jadi musisi syar'i, di bawah juga ada fans syar'i. Tapi ya kayaknya nggak berhasil ini semua. Seperti itu menyentuh sih pada saat lihat itu. Nah, setelah itu 2018. Tapi di saat itu antum sudah baca tentang artikel pendapat ulama, dalil-dalil tentang masalahnya atau belum? Masih lebih kepada pengalaman seperti ini? Sempat baca sampai lihat justru ulama-ulama luar karena berpikir jangan-jangan ini mau ustaz-ustaz lokal aja yang kayak gini gitu. Mencari pembenaran dulu ya. Ya sempat lihat beberapa ulama-ulama dari luar. Ternyata lebih keras. Ternyata lebih ada keras. Yang lebih keras lagi ya. Jadi wah mentok nih, luar negeri nggak dapat, dalam negeri nggak dapat gitu. Jadi nggak cari di pulau, mungkin di Pulau Seribu ada. Alhamdulillah, tapi selalu berdoa gitu ya. Ya Allah, temukanlah aku dengan seseorang yang paham agama. Jadi dulu yang bisa memandu gitu. Yang memandu, dan itu memang saya doakan setiap tahun baru. Selama 3 tahun, diantaranya adalah doanya itu selalu, ya Allah kalau musik ini halal, permudah. Kalau musik itu haram, persulit gerak-gerik saya di dalam sini selama 3 tahun. Pas tahun ketiga, itulah memutuskan karena ya ternyata mengalami kesulitan-kesulitan dalam membuat album itu kerasa gitu. Di tahun ketiga udah enggak, ya udah minta dipertemukan aja dengan seorang yang paham agama, yang bisa memberi petunjuk. Jadi